dan formulasi yang sudah digunakan sebelumnya untuk memilihkan pilihan yang lebih rasional. Untuk anak, satuan unitnya agak berbeda dengan dewasa, tentunya lebih sedikit karena ukuran jari yang digunakan adalah ukuran jari dewasa, orang dewasa, bukan ukuran jarinya anak. Jadi satuan pemberiannya menggunakan fingertips unit dari orang dewasa. Contoh yang lain yang sering kita jumpai di komunitas adalah keluhan seperti ini. Contohnya di sini ada seorang perempuan usianya 60 tahun meminta saran obat untuk kakinya. Dan gejala yang timbul adalah gatal, semakin digaruk ternyata semakin gatal. Ya, dan seringkali seseorang itu merasa ketagihan untuk menggaruk ya, karena ketika digaruk itu makin enak. Nah, ini yang menyebabkan gejala ini menjadi lebih berat. Sehingga untuk mengatasi atau untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat terkait dengan gejala seperti ini, kita perlu merespon gejala terkait dengan keluhan yang dialami oleh pasien tersebut. Karena usianya 60 tahun, maka kita perlu menanyakan apakah punya riwayat alergi, apakah punya riwayat keluarga juga mengalami alergi atau asma ataupun eksim, untuk memastikan apakah ada kondisi atopik. Kemudian gejala tersebut baru muncul ataukah kambuhan dan bagaimana durasinya. Pada seseorang dengan kondisi tertentu seperti diabetes, seringkali mengalami keluhan yang seperti ini. Oleh karena itu harus hati-hati, mengingat kortikosteroid itu sangat mungkin untuk terpenetrasi dan masuk kepada sistem sirkulasi atau sistemik, maka pilihan potensi yang tepat dan juga formulasi yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Kemudian, apakah gejala tersebut menimbulkan masalah yang serius, sehingga muncul adanya sesak atau timbul lesi yang berdarah, juga perlu kita pastikan dalam komunikasi terapeutik ketika merespon gejala ini. Pertanyaan sistematik yang lain adalah apakah seseorang itu pernah menggunakan obat sebelumnya untuk mengatasi gejala tersebut. Sekalipun obat yang dimaksud juga sama, yaitu sediaan topikal. Maka yang perlu kita lihat adalah potensinya dan juga formulasinya, serta berapa lama digunakan, membaik atau tidak, dan berapa sering keterulangan itu dilakukan. Hal itu menjadi sangat penting. Kemudian juga berkaitan apakah mungkin ada penggunaan obat lain yang sedang digunakan. Maka merespon gejala pada seseorang dengan perbedaan usia itu juga menjadikan komunikasi ketika menggali masalah ini kepada pasien itu menjadi sangat penting. Juga terkait dengan munculnya gejala itu apakah baru ataukah relapse itu juga penting, dan apakah ada catatan sudah menggunakan obat sebelumnya, mungkin juga sediaan topikal atau bahkan sediaan oral yang sudah digunakan, bisa untuk memastikan apakah tepat dengan pilihan obat yang diminta atau perlu dilakukan peningkatan. Dan kalau dilakukan peningkatan ternyata menggunakan potensi yang sangat tinggi dengan durasi yang lebih lama, maka ada sebuah strategi yang bisa dilakukan untuk menjaga supaya pilihannya efektif dengan keamanan yang setinggi-tingginya. Perlu kita ingat juga bahwa ada regulasi yang memberikan rekomendasi kepada apoteker untuk pelayanan swamedikasi, di mana ada beberapa hal yang perlu diingat bahwa pemberian obat untuk permintaan swamedikasi ini harus kita pastikan dulu siapa pasiennya, who is the patient. Apakah dia usianya sudah termasuk usia dewasa ataukah usia anak, karena usia anak itu sangat beragam kebutuhannya terhadap sediaan topikal kortikosteroid. Kemudian yang sudah ada di dalam daftar obat wajib apotek ternyata bervariasi juga potensinya. Ada yang potensinya rendah, ada yang potensinya sedang, dan juga ada yang potensinya tinggi.
untuk betametason di sini tidak dituliskan, dan ternyata betametason tersedia pada formula yang berbeda-beda dengan potensi yang berbeda, mulai dari sedang sampai pada yang potensi yang tinggi, ya, sehingga ini menjadi penting bagi kita karena sudah ada di dalam daftar obat wajib apotek. Artinya seorang apoteker bisa merekomendasikan dalam pelayanan swamedikasi, maka dengan pengetahuan yang tadi sudah disampaikan akan bisa memberikan sebuah pertimbangan bagi apoteker untuk memilihkan indikasi yang tepat, kemudian mengingat bahwa perbedaan potensi itu juga diikuti oleh efektivitas dan keamanan yang perlu diperhatikan, dan pilihan dari pembawa atau formula itu juga akan mempengaruhi potensi dari bahan aktif tersebut, dan berkaitan dengan cara penggunaannya, area penggunaannya. Apakah pada area yang berambut, atau pada area wajah yang sangat sensitif, atau pada kulit yang juga sensitif, menjadikan pertimbangan dari formula itu menjadi sangat penting. Ya. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan pilihan kortikosteroid topikal pada penata laksanaan dermatitis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya Apoteker Lisa Aditama M. Farklin yang luar biasa lengkap dan juga sangat sesuai dengan informasi yang sangat dibutuhkan bagi para apoteker untuk melakukan praktek pelayanan kefarmasian. Dan tibalah kita pada sesi tanya jawab. Yang pertama, kita langsung saja. Ada banyak pertanyaan nih yang disampaikan kepada Dr. Margareta. Namun kita pilih saja ya dok, yang kira-kira sama akan akan disambung-sambungkan. Dan tentu ini kebanyakan sih konsultasi dokter ini dok, tapi kita akan pilihkan yang betul-betul mungkin akan menjadi bekal dari para sejawat apoteker kita untuk memberikan layanan kefarmasian yang lebih komprehensif di lapangan. Jadi yang pertama yang tanyakan adalah demikian. Ini dari apoteker Luciana M. Fang. Jadi apoteker Luciana pernah mempunyai pasien yang dirawat di ruang ICU dengan tirah baring yang lama. Kemudian muncul kemerahan di daerah lipatan tubuh tertentu dan kemudian dikonsulkan ke dokter spesialis kulit. Kemudian mendapat terapi kortikosteroid. Kebetulan apoteker Luciana adalah prakteknya di rumah sakit. Ya. Dan kemudian pasien mendapatkan terapi kortikosteroid krim dikombinasikan dengan krim anti jamur yang digunakan selama 5 hari, kemudian di-stop selama 5 hari, dan dilanjutkan 5 hari lagi. Nah, bagaimana indikasi kombinasi kortikosteroid dengan anti jamur tersebut? Serta apakah untuk kondisi kulit dengan adanya jamur yang disertai dengan peradangan, sementara kortikosteroid juga memicu terjadinya jamur. Ini pertanyaannya cukup kompleks, tapi memang ini sering sekali ditemui oleh sejawat-sejawat apoteker kasus-kasus ini di rumah sakit. Silakan dok, mungkin dijawab dulu. Baik, terima kasih Prof. Kerry, terima kasih Apoteker Luciana. Mengenai pertanyaan Ibu Lucy, saya mencoba menjawab karena memang agak sulit untuk menilai tanpa melihat atau memeriksa langsung. Tapi kalau pasien yang dirawat seringkali di ICU, biasanya mungkin pasien yang
kesadarannya agak menurun, artinya tingkat hygiene-nya itu relatif kurang baik. Seringkali kita menemuinya adanya peradangan di kulit, terutama di daerah lipatan. Hal itu disebabkan karena salah satunya adalah lembab, dua hygiene. Jadi memang mungkin membersihkan pasien yang dengan tirabaring atau pasien ICU tentu tidak seoptimal ketika kita mandi secara langsung. Nah, seringkali infeksi ini datangnya dari jamur dari biasanya paling sering Kandi.